Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pematuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan pada unggahan Chef Arnold di akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Zulfa Tamliha. Video ini akan dilanjutkan oleh Arsifi Amanah, Leonita Hanan, Halfa Fadila, dan Istantia Yuli Insani. Prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh Leach didasarkan pada bidal-bidal yang harus dipenuhi agar tuturan penutur memenuhi prinsip kesantunan. Berikut ini adalah bidal atau maksim yang ada pada prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh Leach. Yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan. Pada maksim kebijaksanaan, para penutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan orang lain dalam kegiatan bertutur. Pada maksim ini, tuturan yang dituturkan secara tidak langsung dianggap lebih sopan dibanding dengan tuturan yang dikatakan secara langsung. Maksim kebijaksanaan dianggap melanggar apabila penutur yang pertama mengancam, apabila penutur menuturkan suatu peringatan atau gertakan untuk menakut-nakuti lawan tutur. Yang kedua, menuduh, terjadi apabila penutur langsung menunjuk atau mengatakan bahwa lawan tutur telah berbuat kurang baik. Yang ketiga, memerintah, terjadi apabila penutur menuturkan sesuatu agar lawan tutur melakukan hal yang dikehendaki oleh penutur. Pematuhan pada tweet Chef Arnold. Terjadi pematuhan maksim kebijaksanaan karena Chef Arnold membalas salah satu tweetnya sendiri yang memberitahukan para followersnya yang beragama muslim bahwa foto makanan yang telah diunggahnya merupakan makanan yang dilarang oleh agama Islam. Chef Arnold menyatakan kebijaksanaannya dengan kata, "Mohon maaf untuk yang komen mau dan muslim, itu haram, itu daging babi." Selanjutnya, yaitu pelanggaran prinsip kesopanan yang dilakukan oleh Chef Arnold. Pada salah satu unggahannya, Chef Arnold menunjukkan bahwa ia memerintah pemilik akun @ranger merah untuk tidak bercanda secara berlebihan kepada orang yang tidak dikenal. Dapat dilihat dari kalimat, "Jangan bercanda ginian sama orang yang gak kamu kenal." Selanjutnya yaitu maksim kedermawaan yang akan dilanjutkan oleh Arsifi Amanah. Yang kedua adalah maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan merupakan salah satu maksim yang terdapat di dalam prinsip kesantunan berbahasa, yang mana di dalam maksim ini para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain ini terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Jadi di dalam maksim ini itu maksudnya adalah penutur lebih mengutamakan orang lain atau memprioritaskan orang lain dibanding dirinya. Pelanggaran prinsip ini terjadi apabila pertama karena memanfaatkan ketidaktahuan, di mana penutur memberikan informasi yang palsu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu memanfaatkan situasi, terjadi apabila penutur mengambil keuntungan dari situasi yang sedang dialami oleh lawan tutur. Yang ketiga yaitu membela diri. Membela diri ini terjadi apabila penutur melakukan pengelakan terhadap sesuatu yang sedang dituduhkan kepadanya. Berikut adalah contoh pematuhan dan pelanggaran prinsip kedermawanan pada Twitter Chef Arnold Purnomo. Pada salah satu tweet Chef Arnold Purnomo terjadi pematuhan pada maksim kedermawanan. Chef Arnold membalas salah satu tweet dari akun @26cc dan menawarkan hadiah untuk pemilik akun tersebut. Chef Arnold menyatakan kedermawanannya dengan kata, "Mau hadiah apa?" Nah, kata "mau hadiah apa" ini merupakan contoh dari pematuhan maksim kedermawanan. Berikut adalah contoh pelanggaran maksim kedermawanan yang ada dalam Twitter Chef Arnold Purnomo. Jadi Chef Arnold Purnomo
meretweet unggahan dari salah satu akun bernama @izanrafi, dan pada unggahan balasan tersebut menunjukkan bahwa Chef Arnold membela diri dari tulisan yang diunggah oleh pemilik akun Raffi dengan kalimat, "Gak juga sih yang nyicip kita yang sok pinter kamu." Nah, kata "gak juga sih yang nyicip kita yang sok pinter kamu" itu merupakan contoh dari pelanggaran maksim kedermawanan, yaitu berupa pembelaan diri. Ya, saya Lenita Hana akan menjelaskan kesederhanaan. Jadi, maksim ini indikatornya adalah apabila penutur memaksimalkan menjelekkan dirinya sendiri atau lebih merendahkan dirinya sendiri dan tidak menyombongkan apa yang dia miliki. Maksim ini akan menjadi menyimpang apabila si penutur memaksimalkan pujiannya untuk diri sendiri dan menyombongkan segala sesuatu yang ia miliki. Tuhan maksim kesederhanaan ini dapat kita lihat dari Twitter Chef Arnold, yang dimana ia mengupload atau mengunggah foto dari DM penggemarnya atau followernya yang menanyakan tentang tutorial membuat ayam khas Arab yang bernama ayam al-baik. Namun Chef Arnold memberikan caption, "Saya taunya ayam hainan sama ayam kanton." Dari penuturan inilah maksim penghargaan ini terlihat, di mana ia merendahkan dirinya dengan mengungkapkan bahwa ia dengan secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui resep dari ayam khas Arab, yaitu ayam al-baik, namun ia hanya mengetahui resep dari ayam hainan dan ayam kanton, seperti itu. Kemudian pelanggaran dari maksim kesederhanaan ini yang dapat kita ambil dari cuitan Chef Arnold, yaitu dimana seorang follower mengirimkan DM, yaitu, "Chef mau nanya, tadi pagi enaknya sarapan apa ya?" Kemudian Chef Arnold membalasnya dengan mengupload screenshot atau capture dari DM si sang follower itu tadi dengan caption, kalau kemarin sih Indomie pakai kaviar sama VOA grass, katanya, dimana dia melebih-lebihkan, yaitu dengan terlihat dari ia makan Indomie menggunakan kaviar, dimana itu adalah bahan makanan yang mahal, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang maksim pemufakatan. Indikator pematuhan maksim pemufakatan terjadi ketika penutur menyetujui gagasan dari lawan tutur. Sedangkan pelanggaran maksim pemufakatan terjadi ketika penutur tidak menyetujui gagasan dari lawan tutur. Saya akan memberikan salah satu contoh maksim pematuhan pemufakatan melalui tweet Chef Arnold. Pada tweet tersebut, Chef Arnold membalas tweet dari akun @Jerome_Pauline yang mengatakan bahwa kekayaan tidak bisa membeli etika dan sikap. Chef Arnold setuju dengan gagasan tersebut. Ia mengatakan dengan kata "betul". Kemudian ia menambahkan gagasan tersebut dengan kalimat "tetapi kekayaan tidak bisa membeli kenyamanan". Pelanggaran maksim pemufakatan terdapat pada tweet Chef Arnold yang lainnya, yaitu saat Chef Arnold membalas tweet dari akun @foodfest2. Akun tersebut mengatakan bahwa nasi goreng buatannya terlihat cantik dan ingin mendaftar kerja di Mangkoku yang merupakan restoran milik Chef Arnold. Chef Arnold membalas tweet tersebut dengan kalimat "nggak jauh sekali", sebelum daftar sudah ditolak. Tweet tersebut merupakan pelanggaran maksim pemufakatan karena ia menyatakan tidak setuju dengan gagasan dari akun @foodfest2. Indikator maksim kesimpatian adalah menunjukkan rasa simpati dan rasa peduli kepada lawan tutur. Maksim kesimpatian menjadi menyimpang apabila penutur menunjukkan rasa antipati dan ketidakpedulian terhadap sesuatu yang disampaikan lawan tutur. Salah satu contoh pelanggaran maksim kesimpatian terdapat di dalam tweet Chef Arnold, "Ya gimana ya, ngapain mesti hemat kalau bisa nikmat." Tuturan tersebut menyatakan bahwa Chef Arnold tidak peduli dengan gagasan yang disampaikan salah satu pengikutnya
dengan nama akun @prameswari yang mengatakan bahwa Chef Arnold boros karena menumpahkan semua kaviar atau telur ikan ke dalam hidangannya. Ia menyarankan agar Chef Arnold memakan kaviar sedikit demi sedikit supaya bisa dimakan keesokan harinya. Pelanggaran maksim kesimpatian terdapat dalam ngapain hemat kalau bisa nikmat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Chef Arnold tidak peduli dengan saran tersebut. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.